Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopiko Ngobrol Pagi bersama Kominfo dengan saya Yoga Saputra. Kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Lahat, yaitu bagaimana mewujudkan Kabupaten Lahat yang layak anak. Bersama kita telah hadir Kepala Balai Pemasyarakatan Bapak Peri Maisha. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga Bapak Henry Manupak sebagai pembimbing kemasyarakatan. Selamat pagi, Pak. Bapas merupakan sebuah lembaga yang berperan aktif dalam mendampingi, melindungi, dan membimbing anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai peran penting Balai Pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan penuh kasih dan tumbuh kembang untuk anak-anak di Kabupaten Lahat. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Bapak Peri sebagai Kepala Bapas Kabupaten Lahat. Apa sih beda Bapas Pak dengan Lapas? Mungkin masyarakat sekarang familiar dengan Lapas Pak. Ya. Nah, apakah Bapas dan Lapas itu sama Pak? Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Salah satu pertanyaan yang dinantikan ke kami, karena kami juga Bapas kelas 2 Lahat berupaya sebagaimana agar supaya Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat menjadi familiar di warga Kabupaten Lahat khususnya. Kami sebenarnya Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat itu berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga pemasyarakatan tugas dia cuma membina warga binaan yang ada di dalam lapas. Sedangkan Balai Pemasyarakatan khususnya Bapas kelas 2 Lahat itu mempunyai tugas membimbing, mengawasi, serta membuat litmas dalam rangka anak yang berhadapan sama hukum. Mungkin gitu. Berbeda Pak ya untuk Bapas sama Lapas. Kalau Lapas itu lebih ke membina, Kalau ke Balai Bapas itu untuk membimbing dan mengawasi, serta membuat litmas bagi anak yang bermasalahan dengan hukum. Ya, atau ABH Pak ya, anak yang ABH, berhadapan dengan ya. hukum Pak ya. Mungkin apa sih peran penting Bapas di tengah masyarakat sekarang ini Pak? Di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Lahat, karena kami ikut dalam tim KLH dalam rangka Kabupaten Lahat menuju KLH. Jadi kami ditugaskan di Pokja 5 dalam rangka mengantisipasi ataupun mendamping anak yang sedang bermasalah dengan hukum dengan bergandeng tangan sama ABH lain, Ya. seperti kepolisian, kejaksaan, sampai ke intinya di dalam undang-undang pemasyarakatan bahwa peran Bapas itu mendampingi anak dari mulai pra-adjudikasi sampai selesai pra-adjudikasi ataupun pos pra-adjudikasi. Ya, perannya salah satunya mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum iya. Pak ya. Oke nih Pak, kita lanjut Pak ya. Iya. Untuk Bapas kelas 2 Lahat ini Pak, apakah hanya mengcover wilayah Kabupaten Lahat atau juga ada wilayah lain yang di-cover ini Pak? Oh ya, terima kasih. Karena Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat ini base campnya memang di Lahat, tapi tugasnya, wilayah kerjanya ada 5 kabupaten. Jadi 4 kabupaten, 1 kota. Antara lain kan Lahat sendiri, kemudian Kabupaten Paklawang, kemudian Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bali, dan Kota Pagar Alam. Wah, banyak juga ya Pak ya. Ada 5 kabupaten yang di-cover oleh Balai Bapas kelas 2 Lahat ini Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita beralih ke Bapak Henry Pak. Tadi kan di awal disebutkan Bapak ini sebagai PK atau pembimbing kemasyarakatan. Bisa dijelaskan nggak Pak apa itu PK kepada masyarakat Pak? Ya, PK itu adalah jabatan yang ada di saat ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana PK adalah pembimbing kemasyarakatan, petugas pemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah mendampingi ABH. Kemudian juga ada kita melakukan pembimbingan kepada klien yang sudah berada di luar lembaga. Kemudian ada pengawasan. Kemudian ya tadi seperti disebutkan Pak Ferry, ada litmas, di mana pembuatan litmas itu nanti
akan menghasilkan rekomendasi yang terbaik bagi anak. Kita pembahasan Litmas itu sesuai dengan undang-undang SPPA. Begitu, Pak. Dan fungsinya tadi sebagai pendampingan, Pak, ya? Salah satunya pendampingan. Sebagai pendampingan. Untuk kegiatan pendampingan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh petugas PK Bapak Selahat ini dalam situasi apa saja dan apa yang perlu diperhatikan oleh petugas PK ini, Pak? Ya. Untuk dalam pendampingan anak yang pasti, Pak, tujuan utama pendampingan kami itu memastikan hak-hak anak terpenuhi. Jadi ada kadang ABH yang masih diborgol misalnya atau masih diperlakukan seperti orang dewasa. Jadi disitulah tugas kami memastikan hak-hak anak terpenuhi, bahwa anak itu berdasarkan undang-undang ya pada saat pemeriksaan itu tidak perlu diborgol karena ya yang ditakuti dia merasa tertekan. Kemudian ya tadi kita melakukan pendampingan supaya dia merasa saya tidak sendiri, ada negara yang ikut serta mendampingi saya, di luar ada orang tua juga nanti yang mendampingi kan. Jadi kalau misalnya ada ABH melakukan suatu tindak pidana, ketika dia sebelum di BAP, nanti penyidik sudah telepon kita nih, halo Pak PK, kami ada nahanin nih anak, bagaimana Pak kelanjutannya? Oh nanti kita akan pendampingan. Jadi kami datang ke Polsek atau ke Polres di mana si anak ini ditahan, kemudian kita tanya dulu keadaan si anak ini sehat, memungkinkan atau tidak anak ditahan. Kalaupun memang bisa dilakukan penangguhan penahanan atas jaminan orang tua, ya kita harus upayakan itu. Walaupun nanti pasti polisi bilang, Pak nanti bisa menghilangkan barang bukti atau bisa melarikan diri, tapi yang pasti kita upayakan dulu, kalau bisa jangan sampai tahan. Nah, itu diatur dalam undang-undang. Jadi poinnya Pak lebih kepada bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi walaupun dia melakukan tindak pidana. Ya, tapi acap kali masyarakat berpendapat kami ini pembelanya ABH. Padahal tugas kami ya anak itu memang salah melakukan tindak pidana, tapi anak yang bersalah ini juga punya hak untuk tetap ya dianggap sebagai anak. Anak ini masih di bawah umur, artinya pendampingan kita tuh ya hanya supaya memastikan saja Pak, karena kejadian banyak sih teman-teman penyidik juga beranggapan usia ini 17 tahun nih Pak. Usia kan dianggap anak 18 tahun Pak. Usia 17 tahun 8 bulan misalnya. Ini sudah dewasa Pak. Ya secara fisik mungkin kita lihat sudah dewasa, tapi secara undang-undang anak ini masih di bawah umur. Tetap harus di dalam pendampingan PK Bapas. Gitu Pak. Harus didampingi oleh tetap didampingi. Tadi kan berbicara masalah anak berhadapan dengan hukum nih Pak. Bisa dijelaskan ini berapa banyak kasus yang terjadi khususnya di Kabupaten Lahat ini anak yang berhadapan dengan hukum ini, terus kasus apa sih yang lebih dominan dilakukan oleh anak-anak Pak? Ya. Di dalam data yang juga saya baru mintakan tadi dengan Bapak Kasubsi itu ada 17 itu yang dominan itu masalah pencurian Pak. Di Kabupaten Lahat ya, di Kabupaten Lahat ini pencurian, kemudian ada narkotika, dilanjuti dengan perlindungan anak. Itu hampir merata dan saya semua sudah dapatkan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus yang tadi pencurian, perlindungan anak, itu narkotika. Tapi yang paling banyak memang pencurian saat ini. Tahun ini paling banyak pencurian. Ya. Ya bisa dijelaskan juga Pak. Iya. Bisa apa yang lagi ya? Nah, ya. Dari tadi terjadi banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak Pak. Biasanya motif yang terjadi atau latar belakang yang membuat si anak itu melakukan pencurian itu apa Pak? Yang pertama biasa pergaulan Pak ya, pencurian pergaulan. Jadi hampir kalau tahun ini memang kayaknya pencurian ini karena faktor
murni pergaulan, artinya di satu sisi dia tidak mampu secara ekonomi. Anak muda zaman sekarang Pak, anak-anak nih biasa hidup dari HP, main game online. Bagaimana dia mencukupi kebutuhan dia bisa bermain game online? Ya, salah satu membeli paket, misalnya dia mau beli paket data, dia mencuri Pak. Dia mencuri itu ya artinya desakan dari kawan-kawan untuk bermain, dia tidak punya uang untuk beli paket, ya akhirnya dia mencuri. Ada juga poinnya dia mencuri karena ingin beli narkotika. Jadi berdekatan tuh Pak, antara mencuri, narkotika itu kira-kira beriringan. Iya, jadi kenapa? Kita bertanya, kenapa Dek melakukan pencurian? Apa karena memang tidak dikasih orang tua? Ya, di satu sisi dia mencuri supaya bisa berpoya-poya dengan narkoba, itu juga ada. Seperti itu. Jadi memang kalau ditanya yang melatar belakangi pasti pergaulan yang salah. Itu yang saya dapatkan selama saya melakukan pendampingan terkait kasus pencurian. Karena faktor ekonomi dan pergaulan ya. Mungkin kita beralih kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Pak. Ini kan dalam proses mewujudkan Kabupaten Lahat Layak Anak Pak. Apa sih peran Bapas? Tadi kan peran umum, sekarang peran Bapas sebagai mewujudkan Kabupaten Lahat Layak Anak Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Ini Balai Bapas kelas 2 Lahat dalam hal tersebut kebetulan dimasukkan di klaster 5 kalau nggak salah. Klaster 5 itu merupakan upaya kami membantu Kabupaten Lahat agar meraih Kabupaten Layak Anak. Dengan kinerja yang kami lakukan selama ini, kami selalu berkoordinasi sama APH lain, itu aparat penegak hukum lain, sama-sama membantu anak yang bermasalahan dengan hukum tersebut, mulai dari dia proses penyidikan seperti yang dijelaskan oleh petugas kemasyarakatan tadi sampai selesai. Nah, alhamdulillah dengan adanya koordinasi tersebut ataupun koordinasi dengan pihak lain baik, kebanyakan anak yang melanggar hukum tersebut tidak banyak di penjara ataupun dipidana. Nah, kebanyakan kami berhasil mengadakan diversi. Itu kalau nggak salah terakhir pada tahun ini ada 10 kita berhasil mengadakan diversi. Jadi anak tersebut diversi itu macam-macam, ada yang dikembalikan dengan orang tua, ada yang di ke panti atau panti asuhan atau ke pekerja sosial. Nah, alhamdulillah yang menjalani pidana penjara itu cuman 2 orang, salah 2 orang. Nah, yang lainnya kita berhasil diversi ataupun dibina tidak melalui proses peradilan. Demikian. Ya Pak, dalam KLA juga Kabupaten Lahat ini baru-baru ini mendapatkan predikat Madya, dan tidak lepas ini salah satu peran juga dari Bapas kelas 2 Kabupaten Lahat ini Pak ya. Iya. Ada nggak sih Pak harapan Bapas kelas 2 Lahat ini dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum Pak? Harapannya gimana Pak? Ya, harapan kami yang penting kami selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah khususnya dan seluruh ABH yang ada di Kabupaten Lahat. Karena kami menjalani undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Anak, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, kami selalu berpatokan di situ. Jadi apa yang terbaik buat anak kami laksanakan. Karena kami tidak bisa kerja sendiri. Maka peran pemerintah daerah sangat kami butuhkan. Terutama masalah anak yang bermasalah dengan hukum yang sedang dalam status pelajar. Nah, ada di antara ABH begitu menghadapi proses hukum itu dari pihak sekolahnya sudah diberhentikan. Padahal kami, walaupun dia pidana penjara, kami masih tetap diusahakan anak tersebut masih sekolah. Karena biasanya rekomendasi kami kalau tidak berhasil diversi itu misalnya pidana. Nah, itu pidana selalu rekomendasi kami ke LP Anak Palembang. Karena di LPKA Palembang itu, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak itu ada, sekolahnya ada deh. Sekolah dari SMP, tingkat SD, SMP, SMA ada. Mungkin boleh ditambahkan oleh
Pak Henry mungkin harapannya gimana ini Pak? Kalau saya pribadi selaku pembimbing kemasyarakatan punya sedikit pesan nih sama masyarakat terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Artinya yang berperan di sini bukan hanya pemerintah setempat atau stakeholder terkait, tapi juga masyarakat. Oke, jadi banyak orang sebelum kita berbicara tentang Kabupaten Layak Anak, banyak masyarakat beranggapan kalau anak di bawah umur itu tidak bisa dipenjara, tidak bisa dihukum, tidak bisa dipidana. Itu adalah pernyataan yang keliru. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki UPT yang bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA. Artinya ada tempat di mana anak-anak yang berhadapan dengan hukum setelah diputus pengadilan itu akan ditempatkan di LPKA. Ada tempat, berarti anak-anak di bawah umur bisa dihukum sesuai dengan perlakuannya. Tapi nanti memang ujungnya tergantung hakim yang memutuskan hukuman apa yang terbaik untuk anak. Jadi terkait untuk masyarakat Lahat, bantu juga kita ya supaya anak-anak diperhatikan. Bapak Ibu, saya perhatikan banyak sekali anak-anak yang trek-trekan di pinggir jalan. Saya merasa apa orang tua yang tidak mau mengawasi anak. Nanti besok ketika sudah ditangkap polisi, anak saya kenapa begini? Padahal orang tua tidak sadar bahwa anak-anak sudah melakukan keresahan, melanggar ketertiban di jalanan, seperti itu kan. Ketika nanti Bapak mendampingi, Pak harus ini, kita haknya harus begini, harus bebas. Nah, kalau memang masyarakat, Bapak Ibu sekalian punya anak bisa ikut serta dalam melindungi anaknya sendiri, ya otomatis nanti Kabupaten Layak Anak juga akan tercapai dengan tersendirinya. Artinya kita ketika merekomendasikan pidana penjara itu berkurang, tidak ada lagi anak-anak di bawah umur yang dihukum di penjara. Ya anak-anak fokuslah sekolah. Jadi saya berpesan menghimbau kepada setiap insan orang tua yang memiliki anak yang sudah menuju dewasa agar tetap diperhatikan. Anak-anak bisa dihukum, ada, makanya diterbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak, diterbitkan juga hukum acaranya di sistem peradilan pidana. Jadi kalau memang semua mendukung, masyarakat mendukung, pemerintah juga mendukung mulai data, saya yakin Kabupaten Layak Anak akan diraih lebih dan lebih lagi oleh Lahat. Terima kasih. Tadi salah satu yang saya tangkap tadi untuk mencapai KLA ini bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga peran masyarakat. Mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, ada nggak sih program-program kedepannya yang akan dilakukan oleh Bapas kelas 2 Lahat ini Pak? Ya, harapan kami agar supaya Geria Abipraya yang ada di Bapas kelas 2 Lahat agar berfungsi semaksimal mungkin. Nah kemarin dapat bantuan kita tempat tidur ataupun fasilitas lain oleh pemerintah daerah. Karena itu sangat kami butuhkan, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kalau misalnya ada subsidiar, putusan yang dari hakim itu ingkrah bahwa anak itu dibuat pidana pengganti semacam pelatihan kerja, nah kami bisa mengadakan sendiri. Jadi untuk dinas PPA ataupun dinas sosial ataupun dinas tenaga kerja dapat memberikan sumbangsi semacam petugas dalam rangka membantu kami untuk membina anak yang bermasalahan dengan hukum tersebut. Jadi tambahan sedikit, Boleh? Jadi Geria Abipraya itu tempat rumah singgah. Jadi Bapas Lahat punya program Geria Abipraya. Jadi kita sudah buatkan nih tahun lalu. Ada bantuan dari Pemda juga, dari Dinas PPA Pak ya. Dinas PPA terkait dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Jadi nanti ketika ada putusan dari pengadilan berupa pidana bersyarat atau pelayanan masyarakat, bisa kita tempatkan di situ karena wilayah kami kan luas Pak ya. Wilayah kerja kami luas. Contoh misalnya ada masyarakat Lahat, dia tinggalnya di Kikim. Nah, dia tinggal di Kikim tapi dia tangkapan Polres. Ketika diputus ternyata dia harus subsidiar pelatihan kerja. Jadi ya dia bisa untuk menempati rumah singgah situ. Untuk di sana dia nanti juga menambah gimana ya? Di sana kita kasih pembinaan lagi lebih dalam, kita kasih lagi
keterampilan. Nah, jadi nanti setelah dia dapat selesaikan itu pidana, dia bisa kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru yang dimilikinya, dengan harapan tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana. Jadi kita kasih dia nih skill, gimana dia bisa, kalau alasan dia kemarin faktor ekonomi, ya kita cari skill, kebutuhan dia, misalnya pangkas rambut, kami punya di tempat kantor pangkas rambut, kami punya alatnya, kami juga sediakan nanti mentornya, kemudian karangan bunga, kami juga punya. Artinya dia bisa nanti berwirausaha sendiri setelah dia menyelesaikan semua hukuman. Raya, tempat untuk tempat bisa ada pelatihan, ada untuk mengasah keterampilan bagi yang berhadapan dengan hukum tadi. Anak yang berhadapan dengan hukum. Sedikit lagi Pak poin pentingnya. Ya, mungkin di 2025 setelah KUHP baru ini sudah bisa kita laksanakan, pendampingan ini juga bukan hanya kepada KBH, kepada dewasa juga akan kita lakukan pendampingan berdasarkan amanat undang-undang. Jadi nanti ya meminimalisir over kapasitas di lapas. Karena tadi banyak stigma di masyarakat, kenapa tidak dibangun aja lapas? Karena membangun lapas juga bukan menjadi solusi. Kita bangun di lapas nih setiap kabupaten, setiap kecamatan, sama saja, atau juga masuk. Sementara harapannya seperti mengurangi Pak, seperti penjara yang di luar negeri. Ada yang kosong, bahkan impor warga binaan. Ya, harapannya Indonesia juga bisa berkurang warga binaannya dengan cara ya kita mengembalikan dia ke masyarakat, mengintegrasi ke masyarakat, jadi dia menjalani hukumannya sepertiganya lagi itu di masyarakat nanti. Tapi tetap dia menjalani hukuman. Nah, hukumannya apa? Ya, hukumannya salah satunya ya kita akan memberikan dia tugas seperti wajib lapor kah, atau kita bikinkan proyek kemandirian. Jadi nanti itu semua hukuman yang kadang orang beranggapan hukumannya enak ya gitu. Sementara dia tidak tahu satu hari di dalam lapas itu seperti apa rasanya. Seperti itu. Nah, Kancekom, tadi bincang singkat kita bersama Bapak Peri dan Bapak Henry dari Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Lahat dalam mewujudkan Kabupaten Lahat yang layak anak. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan menciptakan lingkungan yang positif bagi generasi penerus kita. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tugas, tetapi merupakan panggilan hati. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari anak yang kita lindungi dan kita bimbing hari ini. Terima kasih kepada Bapak Peri dan Bapak Henry dari Bapak Kelas 2 Lahat. Dan untuk Kancekom, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial dari Diskominfo Kabupaten Lahat yang ada di bawah ini. Dan juga media sosial dari Bapas Kelas 2 Lahat. Kita telah sampai di penghujung acara dan tetap saksikan podcast kami berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.